Anda kembali menyaksikan Buletin A News yang pemirsa Pemprov DKI Jakarta akan melakukan uji coba pembelajaran tatap muka di 100 sekolah mulai 7 April hingga 29 April mendatang. 100 sekolah yang telah lolos asesmen rencananya akan memperlakukan uji coba ini dengan skema tatap muka bergantian. Pemerintah berencana memulai tahun ajaran baru yang jatuh pada Juli 2021 mendatang dengan skema sekolah tatap muka secara terbatas. Kebijakan ini diterapkan setelah setahun lebih belajar di tanah air mengikuti pola sekolah daring untuk mencegah penyebaran COVID-19. Jalan kebijakan tersebut, Dinas Pendidikan DKI Jakarta pun mulai melakukan uji coba terhadap pembukaan kembali sekolah tatap muka melalui sejumlah aturan ketat. Jumlah murid yang mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah dibatasi maksimal 50% dari daya tampung setiap ruang kelas dan mendapatkan izin dari orang tua. Tempat duduk diberi jarak 1,5 meter per siswa. Sementara siswa yang mengikuti tatap muka yaitu kelas 4, 5, 6 SD, kelas 7, 8, 9 SMP, dan kelas 10, 11, 12 untuk SMA dan SMK. Mekanismenya, sekolah dibuka 3 hari dalam 1 minggu, Senin, Rabu, dan Jumat. Sementara hari Selasa dan Kamis, sekolah dilakukan penyemprotan disinfektan. 100 sekolah di wilayah DKI Jakarta, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta, telah lolos asesmen. Jika tidak ada arah melintang, uji coba ini akan dilaksanakan mulai tanggal 7 hingga 29 April mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan A News melaporkan. Ya, Pemprov DKI memang berencana akan melakukan uji coba belajar tatap muka mulai 7 April mendatang. Namun dari pantauan tim liputan di lapangan, sejumlah sekolah yang ada ini justru masih menyelenggarakan ujian akhir sekolah untuk kelas 9. Dan untuk mengetahui kondisi di lokasi saat ini kami telah terhubung dengan rekan Revika Sibarani di SMPN 255 Jakarta. Revika, apa saja yang dilakukan sekolah untuk mempersiapkan ujian ini, Revika? Ya, Agung dan pemirsa, benar sekali bahwa sejumlah sekolah di wilayah DKI Jakarta ini tengah mempersiapkan sekolah tatap muka, yakni yang akan berlangsung beberapa minggu ke depan. Namun untuk sekolah menengah pertama di 255 Jakarta Timur ini memang untuk penerapannya belum dilakukan. Namun pada minggu lalu, tepatnya pada 30 Maret lalu, ini memang sudah dilakukan simulasi, begitu simulasi yang dilakukan ini melibatkan orang tua murid, di mana simulasi ini sudah berlangsung pada 30 Maret lalu, di mana nantinya ketika orang tua murid datang ini diibaratkan sebagai anak didik yang tengah belajar begitu secara langsung di sekolah. Tentunya untuk penerapan tatap muka ini, belajar secara tatap muka ini dilakukan dua room atau 2 kelas, yakni kelas untuk secara langsung begitu dan kelas di online. Jadi ada room A dan room B. Room B ini diperuntukkan juga bagi orang tua yang berdasarkan hasil rapat kemarin ini tidak mengizinkan atau belum mengizinkan anaknya untuk bisa belajar secara langsung di sekolah. Sementara itu untuk mata pelajaran yang akan dipelajari secara langsung ini juga memang tidak semuanya begitu, Agung, hanya beberapa mata pelajaran pilihan yang dianggap sulit dan membutuhkan keterangan secara langsung oleh guru seperti matematika, IPA, kemudian seni budaya dan juga pendidikan jasmani. Kemudian juga tadi kami sempat berbincang dengan pihak sekolah yang ada di tempat ini, dikatakan bahwa masih ada sejumlah persiapan lainnya seperti harus adanya kamera dalam kelas, yakni setidaknya 3 hingga 4 kamera. Namun hal tersebut juga masih dalam persiapan begitu. Kami tadi hanya melihat untuk persiapan belajar secara langsung di sekolah ini hanya ada sejumlah fasilitas untuk protokol kesehatan seperti adanya wastafel untuk mencuci tangan dan juga ada hand sanitizer yang sudah dipersiapkan pihak sekolah di sepanjang lorong sekolah. Kemudian dapat kami informasikan tentunya hanya 50% saja yang nantinya diizinkan untuk belajar secara langsung di sekolah, yakni mencapai 18 hingga 20 anak didik. Kemudian dapat kami informasikan, Agung dan pemirsa, jika minggu lalu ini dilakukan simulasi yang melibatkan orang tua begitu sebagai anak didik, untuk minggu depan sendiri ini diagendakan SMPN 255 Jakarta Timur ini akan mengundang anak didik secara langsung untuk akhirnya simulasi bagaimana duduk di ruang kelas, kemudian juga bagaimana masuk ke dalam sekolah dan juga keluarnya begitu, karena nanti di lantai sekolah juga sudah dipersiapkan tanda cross untuk nantinya bagaimana cara anak didik masuk ke dalam kelas dan juga nanti keluarnya sehingga tidak
saling bersentuhan satu dengan yang lainnya. Dan nantinya untuk rencana dari simulasi yang mengundang anak didik ini juga masih menunggu jadwal dari ujian akhir sekolah atau UAS untuk kelas 9 yang dilakukan secara online ini selesai dilakukan, di mana untuk UAS kelas 9 ini memang seperti Agung sampaikan tadi ini sudah berlangsung pada hari ini hingga 5 hari ke depan. Nanti setelah selesai semuanya ini baru pihak sekolah akan menjadwalkan untuk simulasi dengan mengundang anak didik. Dan nantinya artinya untuk belajar secara tatap muka ini akan berlangsung tahun ajaran baru pada bulan Juli mendatang. Agung. baik, Revika Sibarani, artinya ini sekolah memang masih memperlakukan ujian saat ini begitu dan tidak akan mengikuti jadwal untuk melakukan uji coba tatap muka pada 7 April mendatang, namun masih menunggu hingga pekan depan setelah ujian selesai begitu? Ya, seperti yang disampaikan Agung memang benar tidak mengikuti dari jadwal yang dibuat begitu dari Pemprov pada tanggal 7, sehingga nantinya akan dilakukan pada minggu depan usai ujian akhir sekolah selesai. Bagaimana untuk kelas mekanisme 9. penjadwalannya, Revika? Apakah sudah ada konfirmasi dari pihak sekolah begitu untuk mencegah interaksi satu sama lain antara masing-masing siswa? Adakah penjadwalan khusus? Ya, benar Agung, memang ada penjadwalan begitu untuk tatap muka belajar di sekolah secara langsung. Tidak setiap hari dilakukan, seminggu ini hanya dilakukan 3 hari dengan waktu yang berselang begitu, setiap 2 hari sekali ini dilakukan. Dan nantinya memang akan bergilir begitu setiap anak yang akan belajar secara langsung di kelas. Baik, terima kasih Revika Sibarani. Tadi kami juga sempat melihat bahwa persiapan demi persiapan juga sudah sangat lengkap begitu sarana prasarananya, mulai dari penyediaan hand sanitizer, kemudian juga penjagaan jarak atau penempatan bangku begitu, bahkan ada penanda-penanda begitu. Terima kasih. Mudah-mudahan kita sama-sama berharap bahwa penyelenggaraan simulasi atau uji coba tatap muka sekolah berjalan lancar tanpa ada kendala berarti. Selamat kembali bertugas, Revika.